Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Khotimah dari SMP Negeri 2 Sampang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bersama dengan fasilitator hebat kita, Bapak Haris Kurniawan, dan pengajar praktik, Ibu Ismaini Puput Ambarwati. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya disiplin positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya disiplin positif tersebut dapat dijalankan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, posisi kontrol restitusi. Keempat, keyakinan kelas. Dan kelima, segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia diantaranya: 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ketiga, 5 posisi kontrol restitusi. 5 kontrol posisi: guru sebagai yang pertama, penghukum; kedua, membuat merasa bersalah; ketiga, teman; keempat, pemantau; dan kelima, manajer. 5 posisi kontrol restitusi. Sebaiknya sebagai seorang guru kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena dapat membantu murid menyelesaikan masalah dan dapat menemukan solusi, serta dapat menciptakan budaya positif pada murid. Keempat, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pertanyaan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kelima, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, artinya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke dalam identitas sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid.
Tahap ketiga yaitu tahapan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan dengan hubungannya dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai dan nilai peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud juga jika adanya kolaborasi antara guru dan murid dalam melaksanakan kesepakatan kelas. Budaya positif juga memiliki hubungan yang erat dengan visi guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika kita memiliki visi dan menyerahkan visi tersebut secara kontinu dan berkesinambungan. Salah satu visi guru penggerak yaitu visi guru penggerak sesuai dengan prakarsa perubahan yang terdapat profil pelajar Pancasila. Untuk penguatan, mari kita melakukan refleksi. Pertanyaan pertama, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya telah memahami modul 1.4 tentang disiplin positif dan akan saya implementasikan di sekolah saya dan mengimbaskan ke teman sejawat. Adapun hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah respon positif dari murid yang luar biasa dan terjadinya perubahan yang lebih baik yang mengarah ke budaya positif. 2. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik dan di luar dugaan? Saya menyadari betul posisi kontrol yang saya lakukan selama ini saat menangani masalah kurang tepat. Seharusnya saya menempatkan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah Anda? Saya menangani siswa yang tidak melaksanakan pembiasaan sholat zuhur dan tidak memakai atribut ketika upacara. Saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan dan menemukan solusi bersama dengan murid. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah permasalahan dan murid dengan kesadarannya sendiri telah mengakui kesalahan dan mau berubah. Selanjutnya, menurut Anda terkait dengan pengalaman dalam konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan apakah ada yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah adanya perubahan positif pada murid yang mempunyai masalah dan ada motivasi internal dari diri murid. Hal yang paling penting adalah saya harus bisa memposisikan saya sebagai pendidik yang terbaik adalah sebagai manajer, tetapi juga dapat menjadi lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Bagi saya, menghukum dan membuat jera murid, tetapi saya sering merasakan rasa bersalah dan khawatir setelah menghukum murid. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya mulai memposisikan diri sebagai manajer dan perasaan saya mulai tenang dan nyaman ketika menemukan masalah pada murid. Saya lebih banyak berkomunikasi dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda?
Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, hanya saja waktu itu belum tahu namanya dan tahap yang dilakukan masih terbalik-balik. Tentunya dalam penerapan segitiga restitusi belum sempurna sehingga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam model ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal yang penting adalah terciptanya komunikasi yang baik antara guru dan murid. Selain itu, kolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua murid atau wali, dan warga sekitar sekolah sangat penting agar budaya positif dapat menjadi pembiasaan yang melekat pada murid. Murid melaksanakan budaya positif dengan kesadaran tanpa paksaan. Kesimpulannya adalah penerapan disiplin positif pada murid dapat menciptakan murid yang mempunyai karakter dan untuk mengingatkan murid maka dapat membuat kesepakatan kelas yang disepakati oleh guru dan murid. Ketika murid melakukan kesalahan, pastilah ada alasannya. Jadi kita sebagai pendidik dapat memposisikan diri sesuai dengan posisi kontrol. Jadi tidak langsung menyalahkan murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Sampai jumpa lagi.